Perkenalkan, nama saya Christian Nurongkonda dengan NIM 2302414 dari kelas Pemateri 1. Saat ini saya akan menjelaskan tugas tentang single simple smoothing. Kita masuk pada definisi. Single simple smoothing yaitu metode peramalan yang memberikan bobot eksponensial pada observasi masa lalu, di mana data yang paling baru akan memiliki bobot yang paling besar. Metode ini sangat cocok untuk data yang sifatnya stasioner, artinya data tersebut tidak memiliki tren atau pola musiman yang signifikan. Di sini juga terdapat rumus, yaitu S tanda kutip Y sama dengan A atau alfa kali dengan X T tambah dengan dalam kurung 1 kurang A kali dengan S tanda kutip T kurang 1. X T yaitu nilai actual probability, dan S tanda petik T sama dengan nilai smoothing probability, dan A atau alpha yaitu konstanta smoothing 1/n. Perkenalkan, nama saya Nosana Kabalu, NIM 2302420. Dalam tugas ini, kami mengambil kasus sederhana, yaitu peramalan penjualan es krim. Tujuannya adalah untuk memprediksi berapa unit es krim yang akan terjual di bulan berikutnya atau bulan ketujuh berdasarkan data penjualan 6 bulan terakhir. Hal ini penting agar perusahaan dapat mengelola stok dan produksi secara efisien. Nah, kami menetapkan nilai alfanya sebesar 0,3 untuk peramalan ini. Berikut adalah data historis penjualan es krim dalam unit selama 6 bulan. Nah, bulan pertama penjualan aktual 300, bulan kedua penjualan aktual 320, bulan ketiga penjualan aktual 310, bulan keempat penjualan aktual 330, bulan kelima penjualan aktual 350, dan bulan keenam penjualan aktual 360. Nah, untuk sekarang ini saya akan memandu kita untuk melihat bagaimana data ini kami olah dalam program Python. Nah, kita mulai pertama dengan import library yang crucial, di mana yaitu import pandas spd, lalu dilanjutkan dengan import matplotlib.pyplot splt. Nah, di bagian kita masuk dalam data penjualan. Nah, di bagian ini kita hanya meneklarasikan data penjualan aktual itu sebagai list di Python dan menetapkan nilai S garis alpha sama dengan 0,3 simbol dolar. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa kita memberi bobot 30% pada data aktual terbaru saat menghitung smoothing. Selanjutnya kita masuk dalam perhitungan simple smoothing. Di sini kita mulai proses smoothing dengan menganalisasi list smoothing sesuai aturan nilai smoothing pertama, yaitu 300, dan selanjutnya ini akan menjelaskan bagaimana nilai smoothing di bulan-bulan berikut dihitung dalam kode. Perkenalkan, nama saya Willy Krisna Prasale. Di sini saya akan menjelaskan logika perhitungan loop. Nah, untuk yang pertama di bagian pertama ini yaitu mengambil nilai smoothing bulan sebelumnya. Dan untuk bagian yang kedua ini mengambil nilai penjualan aktual bulan ini. Dan baris yang ketiga ini baris terpenting. Baris ini adalah implementasi langsung dari rumus simple smoothing yang Pala jelaskan di awal. Nah, setelah loop ini selesai, before case next smoothing ini dia mengambil nilai smoothing terakhir yang otomatis menjadi ramalan untuk periode berikutnya, yaitu bulan ke-7. Selanjutnya, Pal akan menunjukkan hasil perhitungan dalam bentuk tabel. Kita masuk pada penjelasan output tabel. Kode ini yaitu untuk membuat
objek data frame yang mengkompilasikan bulan, data penjualan aktual, dan hasil smoothing dalam satu tabel. Nah, pada tabel ini mungkin terlihat padat, tapi grafiknya membuat interpretasi menjadi jauh lebih mudah. Di sini kami menggunakan fungsi matplotlib. Nah, di sini membuat grafik garis. Nah, garis data penjualan ini menunjukkan fluktuasi aktual, sementara garis smoothing ini menunjukkan tren yang lebih stabil, karena fluktuasi jangka pendeknya diredam oleh nilai alfa yaitu 0,3. Garis smoothing inilah yang kita gunakan untuk peramalan. Sebagaimana kesimpulan akhir, program simple eksponensial smoothing ini berhasil memprediksi permintaan es krim untuk bulan ke-7 sebesar 338,45 unit. Dari grafik yang kita lihat, garis smoothing ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi, permintaan secara umum memiliki kecenderungan naik, yang kemudian menjadi dasar ramalan kita. Penting untuk diingat, simple smoothing ini mengasumsikan tidak adanya tren. Jika data kita memiliki tren naik atau turun yang jelas, kita harus beralih ke metode yang lebih kompleks, seperti double exponential smoothing. Secara keseluruhan, program kami telah berhasil menyelesaikan kasus peramalan ini. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar di bawah sebagai bukti kehadiran dari teman-teman. Terima kasih.